Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas berita-berita atau video-video yang hari ini menjadi konsumsi publik, beredar viral, beredar luas di media sosial maupun media mainstream. Kalian bebas untuk memberikan opini, saran, kritikan di kolom komentar. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita akan membuka dengan bagaimana Amin Rais tak mau mencabut pernyataannya terkait dengan seskap Teddy, Pak Prabowo, dan Ibu Titi. Ya, dan dengar-dengar dia akan dilakukan pelaporan ya teman-teman ya. Dengar-dengar juga bahwa Komdigi akan menempuh jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang Komdigi teman-teman. Kita akan saksikan videonya, ini dia. Amin Rais tak mau cabut pernyataan. Ketua Majelis Syura Partai Umat, Amin Rais, merespons Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid yang menyebut pernyataannya adalah fitnah dan pembunuhan karakter. Pernyataan Amin terkait dugaan kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan seskap Teddy Indra Pembunuhan Wijaya. karakter itu teman-teman. Amin menyatakan siap dibawa ke jalur hukum jika pihak yang disebutkan keberatan dan bisa membuktikan tudingannya. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy. Nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali. Tunjukkan. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Nah, gitu saja nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kata Amin saat ditemui usai acara Munas Partai Umat di Sleman, Minggu 3 Mei. Selain itu, ia menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Ya, jadi saya begini. Saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus, ujarnya. Amin menilai perbedaan pendapat, termasuk yang berseberangan dengan pemerintah, merupakan hal yang wajar selama menyangkut kepentingan bangsa. Namun, yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh. Guys, aku sampai geli teman-teman ya. Geli dan jijik teman-teman. Ya, berlindung di balik kata kebebasan berpendapat. Jadi kalau ada orang yang menggunakan kata kita semua bahwa kita semua ini memiliki kebebasan dalam berpendapat dan kemudian memakai caranya Amin Rais dalam menyampaikan pendapat, hancur negara ini. Ya, bagaimana dia melakukan ini adalah kritik dari pihak-pihak atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah demi kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa apanya? Menghancurkan bangsa ini. Menghancurkan bangsa. Kepentingan bangsa dari mana? Ya, itu mengatakan sesuatu hal tentang pribadi seseorang dan juga tentang kepala negara yang dimana kita juga harus menghormati. Sekalipun kita tidak senang dengan kepala negara, kita hormati. Jangan membicarakan hal-hal yang faktanya, datanya, dan keasliannya ataupun kebenarannya itu belum terbukti. Dia hanya mendengarkan berita-berita yang hanya menjadi isu yang ternyata itu diambil dari sebuah video yang diciptakan dengan AI. Dan video tersebut menurut Pak Kodari bahwa video tersebut itu sudah ada disclaimer bahwa ini hanya untuk kebutuhan infotainment, kebutuhan hiburan saja, sekalipun ada motivasi politik di dalamnya. Tapi dipakai tuh langsung diglorifikasi dan ditambahi bumbu-bumbu di sana dan mengatakan hal yang tidak itu tuduhan-tuduhan yang keji yang kemudian hanya berlindung di balik kebebasan bersuara. Memang sih ngeri sekali teman-teman. Kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas Komdigi yang diamanahkan di undang-undang ITE. Kita menemukan hoax dan juga ujaran kebencian. Apa langkah-langkah dari kewenangan Komdigi, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tentu yang akan kita lakukan, ini kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain yang tidak benar, itu bukan kewenangan Komdigi. Komdigi jelas menyatakan bahwa langkah yang diambil Komdigi adalah sesuai kewenangan Komdigi di undang-undang. Ya teman-teman ya, tapi ngomong-ngomong soal isu yang hari ini menjadi konsumsi publik tentang pernyataan Amin Rais yang akhirnya melebar kemana-mana, ditanggapi oleh Kepala Bakom dan kemudian ditanggapi oleh Komdigi ya.
yang dimana akan menempuh jalur hukum terkait dengan hal ini. Ada juga yang menanggapi dengan lagu, teman-teman. Siapa itu? YouTuber Nusantara. Melalui siapa? Melalui Abang Deka Story. Kembali lagi dia berulah dengan mengenerate dengan AI lagu sebuah karya yang satir untuk menyinggung dengan karya. Wah, luar biasa. Kita sama-sama saksikan dulu kalau begitu. Let's do this, guys. Ini dia ya. Kita ulang. Datang di Deka Stories. Kita dengarkan sama-sama lagunya. Perbesar dulu. Cerita satire tanpa batas. Kita siap-siap ya. YouTuber Nusantara. Seperti biasa. Mas Vicky. Wih. Asik sekali. Ada toko tua renta. Jalannya pelan tapi mulutnya penuh bisa. Asik. Katanya dulu pembela bangsa, tapi hobinya bikin cerita berbisa. Blacker menyerang. Lama hilang tak terdengar, muncul lagi bikin gempar. Asal nuduh, asal bicara, seolah negeri milik keluarga. Tangan gemetar, suara bergetar, tapi fitnahnya tetap lancar. Sengkuni, sengkuni, mulut tua racun berbunyi. Sengkuni, sengkuni, kerjanya adu domba tiap hari. Sengkuni, sengkuni, umur senja hati masih dengki. Sudahlah duduk minum teh manis, jangan bikin rakyat meringis. Wih, asik sekali. Bicara moral, bicara harga, padahal dirinya penuh dusta. Merasa paling suci sendiri, orang lain selalu dicaci. Hey, tua bangka dengar kata, rakyat butuh kerja nyata, bukan ocehan penuh bara yang bikin gaduh seisi negara. Sengkuni, sengkuni, mulut tua racun berbunyi. Sengkuni, sengkuni, kerjanya adu domba tiap hari. Sudahlah cukup, jangan beraksi, pensiunlah kecuali pingin berakhir di balik bui. Vicky pada gitar kah? Asik, pakai Roland RD 2000 lagi. Asik. Wuhu. Aduh, nanggung banget, Mbah. Ya, 3 menit ya. Nanggung, lagi asik-asiknya dengar. Aduh, nanti aku akan sertakan liriknya, linknya teman-teman ya di deskripsi. Aduh, gak ada liriknya lagi ya. Aku pengen ini deskripsinya. Toko tua datang lagi membawa gaduh, mulut tajam, tuduhan liar, fitnah bertebaran, seolah negeri ini panggung sandiwara. Lagu satir penuh kritik sosial tentang sosok yang tak pernah lelah menebar onar dan adu domba. Oke teman-teman ya, saya pikir silahkan kalian bebas untuk berikan pendapat ya, diskusi di kolom komentar. Itu dulu video yang bisa saya sajikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa mendapatkan edukasi. Pesan saya, jangan menggunakan hak kita dalam bebas untuk memberikan pendapat dengan cara memakai kebebasan itu untuk membunuh karakter orang lain, untuk menghina pribadi orang lain, apalagi sampai memfitnah dan menjatuhkan. Bijaklah dalam bersosial media, bijaklah dalam memberikan pendapat kritik kepada pemerintah. Pakai itu dengan cara yang baik, dengan kritik yang membangun, kritik yang memberikan sesuatu hal yang bermanfaat,
jangan sampai kita balut fitnah kebencian dengan yang namanya kritik, sehingga nanti kalau dilaporkan ini kita dirampas kebebasan bersuara kita. Saya pamit dulu, silahkan berikan pendapat di kolom komentar. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.